Nabi Yahya kerap kali dianggap sama dengan tokoh yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dan kalau begitu, berarti Nabi Yahya juga melakukan baptis dong ya? Tapi bukankah baptis itu ritualnya orang Kristen? Lalu baptis apa yang dilakukan oleh Yohanes atau Nabi Yahya? Nabi Yahya bin Zakaria itu adalah sosok nabi yang hidup semasa dengan Nabi Isa. Bahkan beliau adalah pamannya dari ibunda Nabi Isa. Nah, walaupun mempunyai pertalian darah dan hidup semasa, mereka berdua memiliki metode dakwah yang berbeda. Nabi Yahya itu teman-teman lebih zuhud hidupnya daripada Nabi Isa. Dalam artian, beliau itu hidupnya lebih sederhana. Beliau itu lebih suka merenung dosa-dosanya dan lebih banyak menangis. Oleh karenanya, Nabi Yahya itu juga lebih banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, sebaliknya teman-teman, Nabi Isa itu dakwahnya lebih kepada kaum marginal, para pendosa, ahli maksiat yang seperti itu. Bisa dikatakan teman-teman, Nabi Isa itu dakwahnya kepada kaum menengah ke bawah, di mana tujuan dakwahnya itu mengajak orang Bani Israel untuk bertobat. Nah, sedangkan Nabi Yahya itu kepada kaum atas, mengajak kaum Bani Israel untuk berpegang teguh pada hukum Taurat. Makanya diceritakan Nabi Yahya itu wafat dipenggal lehernya oleh raja karena ketika itu ia mengkritik raja yang menikahi mantan istri saudaranya, di mana itu merupakan jenis pernikahan terlarang menurut hukum Bani Israel ketika itu. Nah, berbeda dengan Nabi Isa, beliau itu dijatuhi hukuman salib karena menentang pemuka agama Yahudi yang ketika itu menyimpang dari hukum Taurat yang semestinya. Nah, dari sini teman-teman bisa kita pahami bahwa ketika itu kaum Yahudi telah terbagi kepada beberapa kaum. Ada yang idealis, ada yang konservatif, ada yang pragmatis, ada yang liberalis, dan sebagainya. Setidaknya begitulah istilah sederhananya gitu ya. Nah, kenapa kita harus tahu latar belakang sosial yang seperti ini? Karena dengan mengetahui latar belakang sosial ini, kita bisa jadi faham kenapa nanti Nabi Yahya itu kemudian disebut Yohanes Pembaptis. Kenapa beliau identik dengan ritual baptis? Yang mana saat ini baptis itu adalah ritual formil dalam kekristenan. Apakah ini tanda jika beliau adalah tokoh penting yang mendirikan dasar-dasar agama Kristen nantinya? Nah, itu akan kita bahas di episode kali ini. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut mengenai kisah Nabi Yahya dan juga Nabi Isa secara lengkap, disarankan untuk membaca buku ini, terjemahan kitab Qasasul Anbiya, Kisah Para Nabi, tulisan dari Imam Ibnu Katsir. Ya, siapa nggak kenal Imam Ibnu Katsir? Beliau adalah ulama yang ilmunya itu dikenal, dan beliau itu terkenal sebagai ahli tafsir, di mana tafsirnya itu sering kita baca dan sering kita jadikan rujukan, yakni Tafsir Ibnu Katsir. Nah, buku ini teman-teman memuat kisah dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, ditulis dengan cukup lengkap oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, link selengkapnya mengenai buku ini dapat teman-teman klik di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Sebelumnya perlu dipahami teman-teman bahwa Nabi Yahya dan Nabi Isa itu mereka berdua sama-sama orang Yahudi dari Bani Israel gitu ya. Jadi Nabi Isa, ibunda Maryam, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan seterusnya, mereka semua adalah nabi-nabi dari kalangan Yahudi. Dan Yahudi itu merupakan sebutan kepada kaum Bani Israel yang hidup belakangan. Di mana ketika itu Yahudi itu tidak merujuk kepada suatu agama secara resmi, melainkan sebutan kepada orang-orang yang memiliki ras Yahudi atau yang memiliki darah Bani Israel, keturunan dari Bani Israel seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menyatakan jika Allah dan umat Islam itu membenci semua Yahudi, itu salah. Karena bagaimana mungkin kita membenci semua orang Yahudi jika nabi-nabi yang kita kenali itu, yang kita hormati itu, yang diceritakan dalam Al-Quran itu juga nabi-nabi dari ras Yahudi, dari orang-orang Yahudi, dari Bani Israel asalnya. Adapun kenapa dalam Al-Quran ada ayat-ayat di mana diceritakan bahwa Allah itu murka kepada orang-orang Yahudi dan sebagainya, nah teman-teman itu tidak merujuk kepada semua orang Yahudi secara umum, melainkan orang-orang atau kelompok-kelompok Yahudi yang tertentu. Misalkan kalangan Yahudi yang ada di Arab, teman-teman.
teman-teman. Ini seperti yang diceritakan dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa orang Yahudi itu menganggap jika Uzair itu adalah anak Allah dalam konteks kemusyrikan seperti itu. Nah, itu bukan berarti teman-teman semua Yahudi itu begitu. Semua Yahudi itu menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Menurut kitab yang ditulis oleh Al-Jahiz dan Ibnu Hazm, kaum Yahudi yang dimaksud itu pada ayat ini itu adalah kaum Yahudi dari kaum Saduki yang ada di Yaman, yakni golongan Yahudi Saduki seperti itu. Nah, begitu juga dengan kisah Yahudi lain yang ada dalam Al-Quran, terkadang itu menceritakan kaum-kaum kelompok Yahudi yang ada di kawasan Arab. Agar apa? Agar familiar dengan pendengar orang-orang Arab atau orang-orang Yahudi Arab yang mendengar cerita itu ketika itu. Begitu pula di masa periode Nabi Yahya dan Nabi Isa, itu juga ada banyak kaum dan kelompok Yahudi dengan ragam pemikirannya. Seperti teman-teman ada kaum Yahudi Saduki. Saduki ini teman-teman kaum Yahudi bangsawan yang mereka ini cara pandangnya itu lebih pragmatis, lebih terbuka dengan pengaruh luar seperti itu. Dan mereka ini membiarkan ketika ada pengaruh luar itu masuk ke dalam masyarakat kehidupan Yahudi. Dan mereka ini dikenal lebih loyal dengan kaum atas atau dengan pemerintahan Romawi yang ketika itu menjajah Palestina. Dan mereka itu dibenci oleh kaum masyarakat karena mereka itu dianggap lebih peduli dengan politik daripada dengan agama. Nah, lawannya orang-orang Yahudi Saduki ini adalah kaum Yahudi Farisi. Nah, jika Saduki itu mendukung program Helenisasi di Palestina, sederhananya itu seperti westernisasi lah kalau sekarang dalam konteks Indonesia gitu ya. Ketika itu Helenisasi sebutannya, yakni pengaruh Yunani, pengaruh Romawi yang masuk ke dalam masyarakat Yahudi, ke Palestina seperti itu, dibawa oleh pemerintahan Romawi. Kaum Farisi ini teman-teman mereka menolak sikap orang-orang Saduki yang seperti itu. Dan kaum Farisi ini teman-teman mereka ini lebih dikenal sebagai kaum ahli Taurat, ahli hukum gitu. Nah, jika Farisi ini adalah kaum ahli Taurat, maka ada kelompok lagi yang disebut sebagai Yahudi Esseni, yakni kaum Yahudi yang ahli ibadah. Nah, kelompok Esseni ini sangat menekankan ketakwaan, ketaatan, pertobatan, penyucian jiwa, dan menjauhi kesenangan duniawi. Hingga pada akhirnya mereka ini tinggal di tempat-tempat terpencil dan jauh dari keramaian. Itu karena mereka menganggap jika dunia itu telah dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, bukti keberadaan mereka itu bisa dilihat dari ditemukannya sebuah gua di Qumran yang berisi gulungan manuskrip kitab-kitab Yahudi yang kita kenal dengan nama The Dead Sea Scroll atau gulungan Laut Mati ya, karena dekat dengan Laut Mati gitu. Nah, gua ini teman-teman diyakini tempat di mana orang-orang Yahudi Esseni pada akhirnya mengasingkan diri, apalagi setelah mereka itu diusir oleh Romawi dari Palestina. Nah, teman-teman, Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis di Kristen itu diyakini berasal dari latar belakang kaum Esseni ini. Sebagaimana yang kita rincikan tadi, jika Nabi Yahya itu dicirikan sebagai nabi yang zuhud, nabi yang sederhana, ahli ibadah dan lebih banyak menangisnya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa dia dikenal sebagai pembaptis? Ini teman-teman bermula dari kebiasaan kaum Yahudi Esseni yang senantiasa menyarankan kaumnya untuk tesufah, yang artinya bertobat ya dalam bahasa Ibrani. Nah, ritual pertobatan mereka itu adalah sebagaimana ritual pertobatan dalam aturan Yahudi pada umumnya, yaitu dengan mandi tobat. Nah, dalam Yahudi, mandi tobat ini disebut dengan tevilah. Nah, tevilah ini teman-teman, kalau dalam Islam itu sama seperti ghusla atau mandi wajib atau mandi besar yang mengharuskan seluruh tubuhnya itu dibasahi air. Nah, kalau di Yahudi itu mengharuskan mencelupkan seluruh tubuh mereka ke dalam air. Biasanya mereka melakukan tevilah ini di dalam bak khusus yang disebut mikveh. Atau bisa juga mereka melakukannya di laut, di danau, ataupun di sungai. Tapi biasanya kalau dalam kolam itu kolamnya disebut mikveh. Jadi baptis yang dilakukan oleh Nabi Yahya atau Yohanes pada asalnya itu merupakan ritual mandi wajib Yahudi yang disebut tevilah dalam tanda kutip. Di mana tevilah itu artinya celup, yang kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Yunani menjadi baptis. Baptis itu secara bahasa etimologinya artinya celup seperti itu. Sehingga baptis itu pada dasarnya bukan ritual dari Kristen, teman-teman. Tapi itu adalah ritual yang berakar dari ritualnya Yahudi ini. Kalau kita baca Bible, teman-teman, Gospel tepatnya, dalam Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 diceritakan bahwa Yohanes atau Nabi Yahya itu menyuruh orang-orang agar melakukan tesufah, agar melakukan tobat dan melakukan tevilah sebagai bentuk pertobatan mereka, yakni mandi atau celup seperti itu. Dan Yesus atau Nabi Isa di sini juga diceritakan hadir agar juga bertobat dan dibaptis atau tevilah bersama orang-orang lain yang juga hendak bertobat. Nah, Yesus kemudian dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, dari sinilah asal mula ritual baptis dalam Kristen. Tidak hanya Kristen, teman-teman, ritual baptis ini juga digunakan oleh penganut agama Mandean.
Nah, siapa mereka? Kaum Madian ini teman-teman mengaku sebagai pengikutnya murid-murid Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis itu. Dan jika demikian, bisa dikatakan kalau mereka ini adalah subsekte Yahudi Esseni yang menjadi agama tersendiri, menjadi agama baru. Di mana agama ini teman-teman terbentuk belakangan dan mereka itu diharuskan tinggal di samping sungai. Karena mereka itu diharuskan untuk selalu baptis, untuk selalu tevilah. Hal ini dikarenakan tevilah itu atau baptis itu adalah ritual utama mereka. ومن خلال هذا نتخلص من كل الأخطاء أو معظم الأخطاء والذنوب اللي يرتكبها الإنسان بقصد أو بدون قصد في هذا العالم من خلال المصبة البابتزم. Nah, kapan-kapan tentang mereka akan kita bahas lebih dalam lagi di video lain ya, di video khusus seperti itu ya, insya Allah. Nah, kenapa tadi kita katakan jika ritual mandi tevilah itu sama seperti ghusla atau mandi wajib atau mandi besar dalam Islam? Karena teman-teman pada dasarnya ritual tevilah itu merupakan syariatnya Bani Israel yang juga berasal dari Allah. Tapi khusus untuk Bani Israel gitu ya. Oleh karenanya, banyak kesamaan antara tevilah dan ghusla dalam Islam. Bahwa keduanya itu adalah sama-sama ritual taharah atau ritual penyucian diri dari hadas atau najis. Nah, kapan-kapan saja mereka diharuskan untuk melakukan tevilah. Kapan-kapan aja orang Yahudi harus melakukan baptis itu. Nah, pertama teman-teman ketika keri. Keri ini artinya junub, yakni ketika keluar mani atau mimpi basah maupun berhubungan badan termasuk wanita. Jadi teman-teman orang Yahudi ketika keluar mani dan berhubungan badan itu harus mandi besar. Dengan cara tevilah tadi, dengan cara baptis itu. Nah, yang kedua teman-teman ketika nidah, yakni ketika wanita itu menstruasi, haid. Dan yang ketiga teman-teman ketika selesai zafah. Zafah ini teman-teman haid yang berlebihan hari atau darah berlebih ketika nifas atau ketika haid seperti itu. Namun teman-teman peraturan mereka itu lebih ketat. Karena siapa yang menyentuh wanita yang nidah atau wanita yang haid dan menyentuh pakaian atau barang yang mereka sentuh, maka kita harus melakukan tevilah, harus melakukan penyucian atau taharah. Jadi teman-teman semua benda yang disentuh oleh wanita haid itu akan menjadi najis atau tumah dalam istilah Yahudinya. Sehingga wanita yang haid itu biasanya dipisahkan menyendiri selama seminggu. Dan ini disebutkan dalam Imamat pasal 15 ayat 19-31. Setiap orang yang kena wanita haid akan najis. Nah, segala yang diduduki dan ditidurinya, kainnya itu akan najis. Jika kita tidur dengan istri yang sedang haid, maka akan terkena najisnya. Jika terkena dengan benda-benda yang disentuh oleh wanita haid, maka kita juga najis. Setidaknya begitulah bunyi hukumnya dalam Taurat. Di beberapa tempat teman-teman itu penganut Yahudi ada menyiapkan sebuah pondok khusus. Jadi kalau ada wanita haid di keluarganya, itu mereka itu akan tinggal di sana selama seminggu. Atau ada kamar khusus atau kasurnya itu dipisah secara khusus seperti itu ya. Namun teman-teman untuk sekarang ini nggak tahu ya apakah sekarang ini mereka ini ada konsensus terbaru dari otoritas Yahudi, di mana apakah hukum ini masih diperlakukan sebagaimana dari dulu atau sudah mengalami penyesuaian ya. Ini disclaimer aja gitu ya. Nah dahulu teman-teman, karena hukum ketat yang seperti ini membuat Yahudi di Madinah menjadi kasar kepada kalangan wanita. Sampai-sampai mereka itu tidak mau makan bersama dengan istrinya itu ketika haid. Nah hal itu kemudian diadukan oleh sahabat kepada Rasulullah. Maka kemudian turunlah ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Di mana intinya kita umat Islam hanya dilarang menyetubuhi istri ketika haid dan tidak sampai harus mengasingkan mereka, bahkan sampai mengurung mereka di suatu tempat hingga apa yang disentuh oleh mereka tidak lagi membuat benda itu menjadi najis. Jadi teman-teman, Islam itu datang untuk memudahkan manusia gitu ya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam surah Al-Hajj ayat 78 itu disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam urusan agama. Jadi walaupun ada jenis ritual yang sama antara Islam dan Yahudi, alasan kenapa aturan di Islam seperti ini tidak seketat syariat sebelumnya itu adalah karena memang Islam itu memansuh syariat terdahulu dan membuatnya menjadi lebih mudah bagi semua orang. Nah selain itu teman-teman, orang Yahudi itu juga harus tevilah atau baptis setelah mereka menyentuh mayat, menyentuh bangkai dan juga menyentuh kuburan. Dan mengenai ini teman-teman, di Islam sendiri memang ada anjuran mandi besar atau mandi wajib setelah memandikan mayat atau setelah mentajhis mayat ya. Tapi itu tidak wajib gitu ya. Selain itu teman-teman, mereka juga harus tevilah ketika hari raya dan ketika ada orang yang masuk Yahudi. Di Yahudi memang itu melarang atau sangat tidak dianjurkan orang-orang non-ras Yahudi untuk masuk agama Yahudi. Akan tetapi teman-teman, yang dimaksud orang yang masuk ke agama Yahudi
itu adalah ketika orang-orang yang memiliki ras Yahudi yang berketurunan Yahudi, namun dia sebelumnya itu Kristen misalkan. Nah, ketika ia ingin kembali menjadi orang Yahudi yang taat, maka dia harus dibaptis atau tevilah dahulu seperti itu sebagai bentuk pertobatan dan kembali masuk ke agama Yahudi. Nah, dalam Islam teman-teman, seseorang non-muslim yang masuk Islam itu juga disarankan untuk mandi wajib atau mandi besar. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan hadas yang ada padanya selama kafir dahulu. Nah, hal ini sebagaimana anjuran hadis dari Abu Hurairah sebagai berikut. Jadi teman-teman, mandi wajib atau mandi besar dengan tevilah atau baptis dalam Yahudi itu, keduanya itu mirip karena ada hubungan antara syariat Bani Israel dan syariat umat Islam. Sama-sama berasal dari Tuhan yang sama. Hanya saja di Islam itu sudah disederhanakan hukum syariatnya seperti itu. Dan salah satu contohnya adalah di mana kalau mandi besar itu kita tidak diharuskan lagi celup ke dalam kolam, ya, celup ke dalam air lagi. Tetapi cukup disiram aja sampai airnya itu rata seluruh tubuh, maka itu akan menjadi suci. Tapi teman-teman, di Yahudi tidak boleh seperti itu. Di Yahudi itu mereka wajib celup ke dalam bak mandi atau mikveh. Dan tentunya syariat yang seperti ini akan menyulitkan orang-orang Arab yang mana sumber airnya minim di sana. Makanya Islam datang dengan aturan yang mudah. Jadi ya begitulah penjelasannya hubungan antara Nabi Yahya dan prosesi ritual baptisnya. Namun pertanyaan berikutnya adalah kenapa nama Nabi Yahya itu menjadi Yohanes? Atau kenapa Yohanes kemudian menjadi Yahya, kan seperti itu? Karena begini teman-teman, kalau nama asli Nabi Yahya itu adalah Yohanes, oke? Maka akan ada satu ayat Al-Quran yang salah. Nah, kenapa begitu? Oke, mengenai ini akan kita bahas di episode berikutnya ya. Insya Allah. Klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Dan juga teman-teman jangan lupa bagi yang ingin membaca kisah Nabi Isa dan juga kisah Nabi Yahya, teman-teman dapat baca di buku ini. Kisah para Nabi, terjemahan kitab Qasasul Anbiya, tulisan dari Imam Ibnu Katsir. Buku ini menceritakan secara lengkap mengenai kisah-kisah Nabi dari Adam hingga ke Nabi Isa. Dan ini merupakan satu-satunya buku populer dan masyhur digunakan untuk mempelajari mengenai kisah para Nabi. Selengkapnya mengenai buku ini, klik link tersemat di kolom komentar maupun di kolom deskripsi video di bawah video ini. Serta kalau channel inilah Idukun Sirah Material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.